Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, eh, pegiat koperasi, ya, teman-teman di YPBH, di tim MOOC, kemudian juga teman-teman di IKOPIN, ya. Saya berbahagia sekali dan senang sekali kemarin saya pertama kali ikut di IKOPIN Talk, ya. Nah, kebetulan hadir waktu itu adalah mantan rektor IKOPIN, Bapak Burhanuddin Abdullah, yang memberikan ulasan ringkas yang menjadi angin segar, saya kira, ya, bagi perkembangan koperasi Indonesia ke depannya. Jadi beliau itu ternyata sangat dekat dengan calon presiden kita, Pak Prabowo, dan sering berdiskusi, dan dia melihat Pak Prabowo ini sebagai pemimpin yang selalu bersesuaian antara omongan dan perbuatan. Dan menurut beliau memang Pak Prabowo ini sangat concern dan sangat ingin sekali Indonesia ini betul-betul terbebas dari kemiskinan, dan juga beliau menghayati peran koperasi itu nantinya. Oleh karena itu saya coba supaya cepat saja pikiran-pikiran yang selama ini pernah ada di benak saya utarakan dalam bentuk video supaya lebih cepat tersampaikan, dan tentu saja nanti akan dibuat tulisannya, ya, yang lebih komprehensif atau lebih solid, ya. Tapi untuk sementara kita coba saya deskripsikan dalam bentuk video ini, ya. Jadi saya berpikir dan sudah saya sampaikan pada saat IKOPIN Talk, kita berkesempatan ini melalui Pak Burhanuddin Abdullah mengungkapkan sesuatu yang strategis yang bisa jadikan masukan, ya, oleh Presiden dan jajarannya untuk perkembangan koperasi ke depan untuk Indonesia emas dan sebagainya. Saya melihat yang pertama, ya, bahwa koperasi itu adalah amanah konstitusi. Koperasi adalah amanah konstitusi. Bahwa koperasi adalah soko guru ekonomi negara itu sudah dicanangkan oleh Bung Hatta, tapi sampai saat ini belum masih jauh panggang dari api, sehingga kita perlu mengejar. Nah, ini kesempatan emas, ya. Oleh karena itu menurut saya koperasi tidak bisa hanya di Indonesia, ya, karena sejarah kita berbeda dengan sejarah koperasi di negara maju yang bottom up dan usianya sudah ratusan tahun. Kita perlu yang top down, dan itu tidak cukup di level menteri, karena menteri sendiri waktu saya berdiskusi dengan asdep-asdepnya itu mereka kewalahan menghadapi kementerian yang lain. Nggak bisa mereka mengusulkan ini tapi dihambat oleh kementerian lain. Oleh karena itu ini visi konstitusi harus dinaikkan. Usulan konkretnya kalau bisa ini, kalau memang presiden ini memang ingin mengikuti konstitusi itu sebagaimana seharusnya, minimal ada staf khusus di presiden yang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan di level menteri itu yang menghalangi perkembangan koperasi. Itu yang pertama. Jadi ada staf khusus yang memang mempunyai kewenangan yang besar terkait koperasi. Nah, langsung dari presiden. Ini presiden sendiri kalau urusannya banyak, tapi nanti untuk koperasi ini kalau bisa ada satu lembaga khusus yang bukan hanya staf khusus presiden, ya, tapi memang khusus yang khusus lagi, gitu. Intinya kalau ada permasalahan-permasalahan di level kementerian yang menghambat perkembangan koperasi, bisa diatasi di level di atas menteri. Itu yang pertama. Yang kedua, nomen kita itu mindset koperasi itu sudah hancur sekali, ya. Ini perlu diperbaiki dan perlu langkah-langkah yang progresif, ya. Jadi menurut saya nomenklatur koperasi dan UMKM itu sangat merusak koperasi. Karena pandangan orang koperasi itu adalah UMKM. Bahkan dianggap
informal. Saya sendiri mengalami. Nah, ketika dulu menjadi ketua koperasi, berhadapan dengan manajemen dianggap informal. Tidak bisa kita membuat perjanjian dengan perusahaan yang besar, ya. Nah, dianggap ini ya CSR lah, koperasi itu kecil lah. Nanti dipermasalahkan secara hukum. Ada ketakutan itu. Saya tidak menyalahkan direktur saya, dirut saya, tapi itu mindsetnya seperti itu. Oleh karena itu menurut saya koperasi ada dua hal. Memang koperasi dan UMKM itu bisa disinergikan untuk mengembangkan UMKM, ya. Tapi koperasi bukan UMKM. Koperasi itu bisa besar sekali. Karena mindsetnya koperasi itu kecil, ya kecil terus jadinya. Orang tidak berani, tidak terlintas pikiran untuk membangun usaha dalam bentuk koperasi. Usaha besar, ya. Padahal kita tahu, contohnya aja CIMEC dari Australia itu perusahaan besar multinasional berubah jadi koperasi, bisa terjadi. Karena mindsetnya di situ sudah benar, on the track. Nah, kita mindsetnya harus berbagi, dan itu perlu langkah konkret. Nah, undang-undang koperasi sendiri harus disejajarkan dengan undang-undang PT. Jadi undang-undang berusaha itu bisa milih, bisa PT, bisa koperasi. Jadi kita harus bedakan koperasi untuk membantu UMKM, silakan monggo. Itu kalau bisa dipermudah urusannya. Tapi koperasi yang level PT ini juga harus diberi tempat, diberi menjadi pilihan. Sekarang belum menjadi pilihan. Itu yang kedua, nomenklatur kalau bisa. Kemudian yang ketiga, kita perlu mengoreksi terkait dengan itu, mengoreksi undang-undang yang nggak benar. Kalau presiden punya visi, ini sangat mudah. Misalnya undang-undang rumah sakit. Rumah sakit itu menetapkan undang-undang, kalau bikin rumah sakit harus PT, kalau koperasi nggak bisa. Itu kan salah. Padahal konstitusi kita, koperasi itu soko guru, tapi nggak boleh berusaha. Harusnya koperasi itu usaha apapun tidak dibatasi, seharusnya boleh. Perbankan harus PT. Padahal perbankan itu di mana-mana dengar baju koperasi, Rabobank, ABN AMRO itu koperasi. Nah, undang-undang investasi asing itu di undang-undang statement harus PT, sehingga Rabobank, ABN AMRO masuk Indonesia bentuk PT. Padahal mereka tuh koperasi. Bayangkan kalau mereka bisa dalam bentuk koperasi, maka karyawan-karyawan kita di ABN AMRO, di Ace Hardware, di Rabobank itu menjadi bagian daripada koperasi dunia yang besar itu. Kesempatan itu dipatahkan oleh undang-undang yang misleading terhadap koperasi. Nah, ini saya kira kalau kita sampaikan kepada presiden terpilih pemerintah mendatang, insya Allah nanti akan segera dengan mudah itu dirubah, dan kalau bisa langsung berubah. Jadi yang selama ini PT ya harus jadi koperasi lagi, ya. Ace Hardware, ABN AMRO, Rabobank, ya. Sehingga kita karyawan Rabobank orang Indonesia itu menjadi bagian daripada koperasi dunia. Sehingga itu ikut memajukan koperasi Indonesia juga. Itu yang ketiga. Yang keempat, khusus tentang sawit. Menurut saya ini tidak adil, ya. Sawit itu, dan mungkin bukan hanya sawit, ini contoh kasus saja. Sawit itu ditanam di tanah Indonesia, artinya milik rakyat, milik negara. Kemudian produknya antara lain minyak goreng itu merupakan kebutuhan rakyat. Tapi yang menikmati hasilnya itu adalah konglomerat, perusahaan PT, pemegang saham. Saya ingin mengusulkan moratorium. Jadi sawit perusahaan pabrik-pabrik CPO ke depannya tidak boleh lagi PT, harus koperasi. Dan mengajak petani-petani itu menjadi anggotanya, karyawan CPO itu menjadi anggotanya. Karena ini memang lebih cocok, lebih pas, dan seharusnya bentuknya koperasi. Ya, jadi mulai aja dulu sawit, namun dengan lain-lain yang menyertakan produk-produk pertanian, produk itu didorong supaya bentuknya adalah koperasi, bukan PT, bukan perusahaan yang lain.
Ini saya kira bisa karena konstitusi kita soko guru ekonomi kita itu koperasi. Nah, YPBH sedang merancang sebuah program yang dinamakan Indeks Solidaritas Sosial. Artinya semangat koperasi itu bisa juga kita tularkan ke perusahaan non koperasi. Jadi kalau koperasi kita itu belum bisa berkembang sebagaimana mestinya, dengan aturan ya bisa kita mengupayakan perusahaan-perusahaan PT-PT itu berkontribusi juga secara konkret untuk kemakmuran yang lebih luas. Ini kita sebut dengan indeks solidaritas sosial. Jadi PT, perusahaan bisa sahamnya dibeli karyawan. Itu kita nilai. Kalau itu terjadi, maka intinya kita menilai manakah perusahaan-perusahaannya itu yang indeks solidaritas sosialnya tinggi. Ini hampir mirip dengan ESG yang pernah ada ya, ekologi social governance. Tapi dalam hal ini saya ingin ini lebih kuantitatif ya, dan nanti kalau bisa bukan hanya himbauan tapi aturan. Jadi nanti ada tim auditor yang akan menilai setiap perusahaan. Mungkin awalnya ini dulu sukarela ya, tapi kemudian kalau bisa ditetapkan menjadi aturan bahwa perusahaan itu harus memiliki nilai indeks solidaritas minimal sekian. Artinya dia memperhatikan karyawannya, misalnya memperhatikan CSR-nya. CSR-nya itu digunakan untuk masyarakat miskin dan sebagainya. Kemudian dia outsourcing-nya itu juga banyak melakukan outsourcing yang mengembangkan koperasi dan UMKM, itu kita nilai dan sebagainya. Nah, itu kita di BBA sudah membuat rumusan yang mungkin perlu diperkaya. Makanya kita mengajak teman-teman akademisi untuk melakukan penelitian karya ilmiah, tesis, skripsi dan sebagainya, tesis lah itu tentang hal ini supaya ini makin jelas ya. Angka-angkanya dan sebagainya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi itu indeks solidaritas sosial itu yang kelima. Kemudian ini yang terkait dengan programnya Pak Prabowo ya. Makan bergizi, bisa pagi, siang, sore. Makan bergizi itu info dari Pak Burhanuddin Abdullah, ada 200 triliun ya, tiap tahunnya itu yang akan digelontorkan untuk acara ini, dan nanti ini harus bisa mengembangkan koperasi dan UMKM ya. Jadi jangan ini menjadi rayahan perusahaan-perusahaan atau PT-PT swasta yang bergerak di bidang kuliner ya, bidang ini jangan, itu tidak boleh. Ini harus dijaga betul. Memang ini angka ini cukup signifikan untuk mengembangkan UMKM dan koperasi kita. Ya, harus dikelola secara kooperatif dan harus memberi manfaat kepada masyarakat luas, pada petani, pada peternak dan sebagainya yang kecil-kecil itu. Nah, ini harus dikawal. Bagaimana mengawalnya? Nah, itulah nanti peran kita semua, masyarakat luas dan sebagainya. Mudah-mudahan memang intensi Pak Prabowo itu di situ, dan ini kesempatan koperasi kita makin berkembang sehingga konstitusi kita yang mengamanatkan koperasi menjadi soko guru ekonomi nasional itu makin lama makin mendekati kenyataan. Mungkin itu dulu sementara, ada 6 hal yang saya elaborate secara visual ini, dan mungkin banyak tambahan dari teman-teman, nanti kita diskusikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.